Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pengantar statistika, kita telah belajar mengenai data-data, kemudian pengumpulan data, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyajikan data. Penyajian data tunggal. Berikut ini merupakan hasil pengukuran pada sepatu anak, yaitu sebagai berikut. Kemudian akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Hal yang pertama yaitu kita akan mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian setelah kita mengurutkannya, kita akan masukkan pada tabel berikut. Tabel berikut yaitu pada tabel nilai kita masukkan nilai terkecil hingga nilai terbesar. Setelah itu kita tentukan frekuensinya. Kita hitung frekuensinya ada berapa. Dan ternyata nilai 9 itu berjumlah 2. Kita masukkan pada tabel berikut. Kemudian nilai 12-nya ada 3 dan seterusnya. Setelah itu, kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Dalam penyajian data dengan diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Contohnya seperti berikut. Kemudian kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Diagram garis itu digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Kemudian kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar item data dengan cara membagi lingkaran dalam juring-juring lingkaran dengan sudut pusat yang sesuai dengan perbandingan tersebut. Berikut ini angka 9 itu merupakan angka 9, 12, 17, dan 23 merupakan data pada nilai tabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian 9 sama dengan 2 per 12. 2 itu banyaknya nilai dan 12 ini banyaknya data dari keseluruhan. Kemudian dikali 360 derajat, hasilnya 60 derajat, dan seterusnya. Setelah kita menyajikan dalam bentuk diagram dan tabel sebelumnya pada penyajian data tunggal, kemudian kita akan menyajikan data kelompok. Mengapa dikelompokkan? Karena data berikut cukup besar dan banyak, sehingga kita menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Karena data-data tersebut merupakan data yang cukup besar. Berikut ini hal yang pertama yaitu kita menentukan banyaknya data. Banyak data dari data sebelumnya itu ada 40. Kemudian kita menentukan data terbesar dan data terkecil. Data terbesarnya ada 91, kemudian data terkecil yaitu ada 32. Kemudian langkah pertama untuk menentukan jangkauan, kita akan menggunakan operasi pengurangan, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Hasilnya 59. 91 dikurangi 32, 59. Kemudian langkah kedua yaitu kita akan menentukan banyaknya kelas dari data tadi, yaitu dengan rumus 1 ditambah dengan 3,3 log 40. Log 40 di sini karena banyaknya data di sini dapat berubah karena tergantung banyaknya dari data. Karena data yang akan kita sajikan yaitu ada 40, berarti kita akan menuliskannya log 40. Dari hasil operasi berikut, kemudian kita bulatkan ke bawah yaitu menjadi 6. Langkah ketiga yaitu panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan J per K, yaitu 59 per 6. Hasilnya 9,8. Kemudian kita akan membulatkannya ke atas menjadi 10. Panjang kelas itu disebut juga lebar kelas atau interval kelas, yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari tiap kelasnya dalam kelas interval yang sama. Contohnya, data yang disajikan pada daftar distribusi frekuensi tersebut mempunyai panjang kelas 10, yaitu selisih dari 32 sampai 41.
Kita coba menghitungnya: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan hasil terakhir itu 41. Seperti itu. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram, kemudian poligon, dan ogif positif dan ogif negatif. Untuk membuat histogram, kita harus mengetahui terlebih dahulu tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawah di sini yaitu merupakan 32, 42, 52, dan seterusnya. Sedangkan tepi atas itu nilai yang 41, 51, 61, dan seterusnya. Untuk menentukan tepi bawah, yaitu kita akan mengurangkan dengan 0,5 dari data nilai tersebut. Kemudian 32 dikurangi 0,5 yaitu 31,5, dan seterusnya. Kemudian untuk tepi atas itu kita menambahkan dengan 0,5 menjadi 41,5, 51,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut, kita akan menyajikannya dalam bentuk histogram seperti berikut. Jadi nilai tadi 31 sampai 41,5 ada 2. Kemudian dari 41 sampai 51 ada 3, dan dari 51,5 sampai 61,5 ada 9, dan seterusnya. Setelah itu kita akan menyajikannya dalam bentuk poligon. Poligon itu titik tengahnya, nilai tengahnya. Kita tinggal memberi titik-titik pada tengah-tengah histogram sebelumnya. Setelah itu kita sambungkan titik-titik tersebut dan menjadi poligon frekuensi. Kemudian kita akan menentukan ogif. Dari data sebelumnya kita telah ketahui yaitu ogif kurang dari dan ogif lebih dari. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, kita akan melihat pada frekuensi. Frekuensi itu yang pertama nilainya yaitu 2. Kita tuliskan 2. Kemudian angka selanjutnya yaitu 3. Kita jumlahkan dari nilai sebelumnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian kita tuliskan 5. Setelah itu 5 kita tambahkan kembali dengan nilai selanjutnya yaitu 9. 5 ditambahkan 9 yaitu 14. Kemudian 14 ditambahkan dengan 17 hasilnya 31, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih besar dari, yaitu kita akan menuliskan angkanya dari bawah, yaitu dari nilai frekuensi paling bawah yaitu 3. Kita masukkan pada frekuensi kumulatif lebih besar dari, yaitu angka 3. Kemudian angka berikutnya 6, kita jumlahkan kembali, 3 ditambah 6 yaitu 9. Kemudian angka berikutnya 17, kita jumlahkan 9 dengan 17. Kemudian 17 kita jumlahkan dengan 9, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini, yaitu pada 31,5 ini yaitu tepi kelas. Jadi tepi kelas nilai 31,5 itu sampai 41,5 dan seterusnya. Pada sumbu Y merupakan frekuensi kumulatif kurang dari. Kita berikan titik-titik, kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut. Berikut ini merupakan tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu yaitu 31,5, 41,5, dan seterusnya. Kemudian untuk ogif negatif pada sumbu Y kita masukkan frekuensi kumulatif lebih besar dari. Kemudian kita beri titik pada nilai tersebut dan kita sambungkan nilai-nilai tersebut.
Dicukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.